Bayangkan, bangunan yang seharusnya jadi tempat berlindung tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Dan lebih menakutkannya lagi, semua itu sering berawal dari kesalahan kecil yang tidak terlihat. Beberapa waktu terakhir, kita kembali diingatkan bahwa keselamatan bukan hal yang sepele. Mulai dari pondok pesantren yang rubuh, hingga kebakaran gedung Teradron yang menghanguskan bangunan dalam hitungan menit saja. Dua peristiwa ini berbeda, tapi satu pelajaran yang sama dan harus kita petik bersama. Bangunan bukan hanya soal bentuk dan estetika, tapi soal nyawa manusia. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Sebelumnya gue turut menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Video ini bukan untuk menyalahkan pihak manapun atau mengambil kesimpulan dari tragedi apapun. Jadi ini murni edukasi agar kita semua lebih memahami betapa pentingnya perencanaan bangunan yang benar sejak awal. Kesalahan yang paling berbahaya dalam dunia konstruksi adalah salah hitung beban struktur. Banyak orang berpikir pondasi sudah besar kok, tiangnya juga sudah kuat. Padahal ukuran besar itu tidak selalu berarti aman. Struktur itu adalah sebuah sistem yang meliputi beban, tanah, balok, dan kolom, material, maupun hubungan antar elemen menjadi satu. Jika satu saja salah hitung, efeknya bakalan berantai. Bisa balok melendut, dinding retak bertahap, kolom tidak bekerja optimal, sampai runtuh ketika ada gempa atau penggunaan beban berlebih. Yang lebih menyeramkan, kesalahan ini tidak terlihat di awal. Saat bangunan berdiri, semua tampak baik-baik saja. Sampai suatu hari, masalahnya muncul sekaligus. Kesalahan berikutnya adalah instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Sumber kebakaran yang paling sering terjadi justru bukan dari kompor, tapi dari kabel yang terbuka. Kesalahan umum yang terlihat sepele, stop kontak terlalu dekat area basah, kabel tidak sesuai kapasitas beban, panel listrik penuh sambungan, tidak adanya grounding, sampai semua alat berat dijadikan satu jalur MCB. Saat arus membengkak, kabel akan memanas. Ketika kabel memanas, isolasinya akan meleleh. Dan satu percikan kecil ini bisa saja cukup untuk membakar rumah dalam hitungan menit. Ini jenis kesalahan yang tidak kelihatan, tapi taruhannya nyawa. Perlu diketahui, kesalahan perencanaan bukan hanya soal strukturnya dan juga listriknya saja. Sirkulasi udara yang buruk juga bisa membahayakan penghuninya. Kesalahan yang sering terjadi seperti tidak adanya cross ventilation, exhaust fan sekedar formalitas, ruangan tertutup tanpa bukaan, dapur minim ventilasi, area servis lembab dan tanpa cahaya alami. Akibatnya penumpukan CO2, udara panas terjebak, kelembapan tinggi memicu jamur, bau gas tidak terdeteksi, bahkan resiko keracunan. Banyak orang baru sadar pentingnya ventilasi setelah ada yang mulai sakit, ada yang mulai sesak, atau tidur tidak nyenyak. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang jarang dibahas, yaitu manajemen kebakaran yang tidak direncanakan sejak tahap desain. Banyak bangunan tidak punya tangga darurat yang benar, jalur evakuasi tidak jelas, atau malah dipakai untuk gudang. Saat terjadi kebakaran, itu berubah jadi jebakan. Sistem dasar seperti APAR, smoke detector, hydran itu sering diabaikan. Ditambah lagi akses mobil pemadam kebakaran yang tidak disiapkan. Jalannya sempit atau seringkali tertutup parkiran membuat pemadam kebakaran sulit masuk ke dalam bangunan. Padahal semua ini harus dirancang dari awal, supaya ketika ada kejadian, bangunan bisa memandu orang keluar dengan aman dan tim pemadam bisa masuk tanpa hambatan. Pada akhirnya, bangunan itu adalah sebuah sistem. Ada struktur, listrik, ventilasi, maupun sistem manajemen keselamatan. Semuanya itu saling terhubung dan harus direncanakan dengan benar. Satu kesalahan kecil mungkin mudah diperbaiki, tapi satu kesalahan perencanaan yang tidak terlihat bisa berubah jadi bom waktu.
Sampai di saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Rupa Karsa Arsitek, serta DM kami jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.